Syarat-syaratnya dalam membaca Al-Fatihah ada 10. Ini 10 ini harus kita pahami. Ya. Apa itu syarat? Contoh syarat adalah ketika kita mau sholat, syaratnya kita harus wudhu. Padahal hukum wudhu adalah sunnah. Gak ada yang mengatakan wudhu itu wajib. Karena sholat itu wajib, maka wudhu menjadi wajib. Ketika kita mau sholat, satu syarat saja nggak dilaksanakan, maka sholatnya batal. Kita tidak wudhu, batal sholat kita. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga begitu. Syaratnya Al-Fatihah ada 10. Satu saja syarat ini kita lewatkan, nggak kita laksanakan, maka batal sholat kita. Karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat ketika membaca Al-Fatihahnya berantakan, kecuali kalau sholatnya dengan berjamaah. Yang pertama adalah syaratnya membaca Fatihah at-tartibun, yaitu tartib. Dalam membaca surah Al-Fatihah harus dari ayat 1 diawali dari bismillah sampai terakhir. Tidak boleh diloncat-loncat. Yang kedua adalah wal mualatu, dan berkelangsungan. Dalam kita melaksanakan membaca Al-Fatihah harus mualah, tidak boleh ada jeda-jeda. Ya, kecuali jeda ketika wakaf hanya kita mengambil nafas. Saya akan menjelaskan mualah itu apa. Ketika kita bepergian, kita melaksanakan jamak qashar dalam sholat, ya, jamak qashar itu harus mualah. Contoh, kita pergi di waktu zuhur, jam 11:30 kita naik pesawat, ya, tentu kita nggak mendapati sholat zuhur. Lalu pas pada waktu zuhur kita berniat dalam hati, ya Allah, sholat zuhur hamba akan hamba geser ke sholat asar menjadi jamak takhir. Lalu sampai ke tujuan sudah masuk waktu asar, dia harus sholat jamak takhir, zuhur dan asar. Ketika melaksanakan jamak takhir ma'al qashar itu harus mualah. Apa itu mualah? Pertama, dia qomat melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah sholat zuhur 2 rakaat, dia salam, itu tidak boleh ada jeda atau perkataan apapun, atau dzikir apapun nggak boleh. Hanya boleh qomat saja. Setelah sholat 2 rakaat, qomat, baru sholat lagi 2 rakaat untuk melaksanakan sholat qashar waktu asar. Ketika orang melaksanakan jamak qashar setelah salam sholat zuhur, dia bilang sama jamaahnya, para jamaah, selanjutnya kita laksanakan sholat asar disertai dengan qashar. Itu batal sholatnya, itu enggak mualah namanya. Itu ilmu Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang amirus safar, pemimpin dalam perjalanan, dia sudah ustadz, ya, begitu melaksanakan sholat jamak qashar setelah salam, dia ngasih pengumuman, itu enggak boleh. Kalau mau diumumkan, tadi pertama sebelum awal sholat zuhur diumumkan, para Bapak Ibu, kita ini dalam keadaan musafir, maka kita laksanakan sholat jamak dan qashar. Setelah sholat zuhur nggak boleh ada jeda atau perkataan apapun, dzikir pun tidak boleh, hanya qomat saja yang diperbolehkan. Itu